Ada masa ketika nama Indonesia selalu ada di peta sepak bola Asia. Supporter tak pernah berhenti bernyanyi. Atmosfernya dipuji ke seluruh dunia. Bahkan berkali-kali disebut sebagai salah satu yang terbaik di planet ini. Namun di balik gemuruh tribun itu, selalu ada satu pertanyaan yang sulit dihindari. Apakah Indonesia hanya hebat di tribun? Atau benar-benar siap menjadi kekuatan di atas lapangan? Selama bertahun-tahun, kita lebih sering dikenal sebagai negara yang memiliki potensi besar daripada tim yang benar-benar ditakuti lawan. Semangat luar biasa. Dukungan publik nyaris tanpa batas. Tetapi setiap kali pembicaraan mulai mengarah ke level Asia yang lebih tinggi, apalagi Piala Dunia, rasanya selalu ada jurang yang belum berhasil kita lewati. Kegagalan melangkah ke Piala Dunia 2026 menjadi salah satu pengingat paling menyakitkan. Di tengah tingginya ekspektasi, mimpi itu harus kembali ditunda. Belum lagi berbagai dinamika sepanjang 2025 yang sempat membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah sepak bola Indonesia benar-benar sedang bergerak ke arah yang benar? Sampai akhirnya muncul satu babak baru. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa subscribe ya. Biar nggak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Bukan sekadar pelatih baru, tetapi sosok yang membawa cara berpikir baru. Ia dikenal bukan hanya karena kemampuan meracik taktik, melainkan juga karena keberhasilannya membangun budaya kerja, komunikasi, dan karakter tim. Sesuatu yang selama ini sering dianggap sebagai fondasi paling sulit dibangun di sepak bola Indonesia. Karena itulah, perlahan harapan mulai tumbuh kembali. Namun ada satu hal yang perlu diingat. Jangan sampai seluruh proses yang sedang dibangun hanya diukur dari satu turnamen. Piala AFF 2026 memang menjadi target penting. Bahkan harapan publik tentu hanya satu, juara. Tetapi seandainya hasilnya nanti tidak sesuai harapan, jangan sampai muncul penilaian yang terlalu tergesa-gesa. Jangan sampai baru satu kegagalan, media sosial langsung dipenuhi seruan, Hartman out, seolah semua proses yang sedang dibangun menjadi tidak berarti. Padahal, membangun sebuah tim nasional bukan pekerjaan beberapa minggu. Ia membutuhkan waktu. Dan sejauh ini, John Hartman justru mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda. Di level Asia Tenggara, metode latihannya bahkan dianggap tidak biasa. Ia membawa televisi langsung ke lapangan latihan agar pemain bisa memahami detail taktikal secara real time. Di kesempatan lain, ia memasang berbagai garis dan penanda di lapangan untuk membantu pemain memahami struktur permainan, jarak antar lini, hingga konsep positional play. Bagi sebagian orang, metode ini terlihat sederhana. Namun bagi banyak analis sepak bola modern, visual seperti inilah yang sering mempercepat pemahaman pemain terhadap konsep yang sangat kompleks. Tak heran jika beberapa media Vietnam bahkan menyebut pendekatan Hartman sebagai sesuatu yang unik dan cukup membingungkan untuk ukuran Asia Tenggara. Dan mungkin memang disitulah letak perbedaannya. Hartman tidak hanya melatih pemain. Ia sedang membangun cara berpikir. Selama pemusatan latihan menuju Piala AFF 2026, persaingan berlangsung sangat ketat. Semua pemain datang dengan tujuan yang sama, masuk ke dalam skuad final. Namun hanya 23 nama yang akan dibawa. Keputusan yang diakui Hartman sebagai salah satu tantangan terberat sejak menangani Timnas Indonesia. Bukan karena kualitas pemain kurang baik, justru sebaliknya. Menurutnya, hampir semua pemain menunjukkan perkembangan yang membuat dirinya ingin membawa mereka semua. Tetapi sepak bola level internasional tidak hanya berbicara soal kemampuan teknik. Ada satu hal yang selalu ia letakkan di atas segalanya. Karakter. Bagaimana seorang pemain bereaksi ketika tubuhnya mulai lelah. Bagaimana ia bertahan ketika tekanan datang. Bagaimana ia tetap disiplin ketika keadaan tidak berjalan sesuai rencana. Bagi Hartman, kualitas seperti itulah yang akan menentukan apakah sebuah tim bisa berkembang atau berhenti di tengah jalan. Ia bahkan mengaku merasakan sesuatu yang sangat kuat selama berada di dalam skuad Garuda. Rasa persaudaraan, kikompakan, semangat saling mendukung. Menurutnya, inilah modal terbesar Indonesia. Dan tugas tim pelatih sekarang adalah mengubah semangat itu menjadi identitas permainan. Bukan hanya untuk Piala AFF, tetapi untuk Piala Asia 2027 hingga mimpi besar menuju Piala Dunia 2030.
Perubahan itu juga mulai dirasakan para pemain. Rizky Ridho, misalnya, mengungkapkan bahwa intensitas latihan kini jauh lebih tinggi. Setiap detail transisi diperhatikan. Setiap perpindahan posisi memiliki tujuan. Setiap pemain dituntut memahami mengapa ia bergerak, bukan sekadar kemana ia harus berlari. Semua dilakukan dengan komunikasi yang terbuka. Disiplin tetap tinggi, tetapi pemain merasa lebih mudah memahami apa yang diinginkan pelatih. Inilah yang kemudian membuat suasana latihan terasa berbeda. Lebih kompetitif, lebih terstruktur, lebih modern. Salah satu metode yang kembali menjadi sorotan adalah penggunaan garis-garis di lapangan. Sekilas memang terlihat seperti tanda biasa, padahal fungsinya jauh lebih penting. Garis vertikal membantu pemain memahami koridor permainan, menjaga okupansi ruang, menciptakan superioritas posisi, hingga membuka jalur diagonal ketika menyerang. Sementara garis horizontal menjadi acuan untuk menjaga jarak antar lini agar struktur tim tidak mudah rusak ketika melakukan pressing maupun menyerang. Dalam sepak bola modern, konsep seperti ini merupakan bagian penting dari positional play. Tujuannya sederhana, membuat seluruh pemain memahami ruang dengan cara yang sama. Ketika semua bergerak menggunakan referensi yang sama, permainan akan menjadi jauh lebih efektif. Tentu saja, itu bukan berarti seluruh taktik Indonesia terbuka begitu saja. Karena pola latihan hanyalah fondasi. Detail strategi menghadapi lawan tetap menjadi rahasia yang hanya diketahui tim pelatih. Dan melihat rekam jejak Hartman yang dikenal adaptif, besar kemungkinan kita akan melihat pendekatan berbeda di setiap pertandingan. Di sisi left, perkembangan timnas Indonesia ternyata juga mendapat perhatian dari para pemain diaspora yang belum bergabung. Salah satu nama yang kembali ramai diperbincangkan adalah Laurin Ulrich. Gelandang muda yang saat ini sedang berjuang menembus tim utama Stuttgart itu disebut terus mengikuti perkembangan skuad Garuda. Jika suatu hari proses naturalisasi benar-benar terwujud, Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan kualitas yang sangat besar di sektor tengah. Visi Bermin, mobilitas tinggi, kemampuan membaca ruang. Semua menjadi modal penting bagi tim yang ingin terus berkembang. Tetapi terlepas dari siapa saja pemain yang akan datang, satu hal tetap menjadi kunci. Budaya. Karena yang sedang dibangun hari ini bukan sekadar 11 pemain yang turun ke lapangan, melainkan standar baru. Standar tentang disiplin. Standar tentang karakter. Standar tentang bagaimana sebuah tim nasional bekerja setiap hari, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot. Mungkin hasilnya belum langsung berupa trofi. Mungkin jalannya masih panjang. Tetapi hampir semua perubahan besar memang selalu dimulai dari sesuatu yang tidak langsung terlihat. Latihan yang melelahkan, keputusan-keputusan sulit, kesabaran yang sering kali diuji. Selama ini kita selalu berkata bahwa Indonesia memiliki potensi. Mungkin sekarang saatnya potensi itu berhenti menjadi janji dan mulai berubah menjadi kenyataan. Karena sepak bola modern bukan lagi soal siapa yang paling berbakat, tetapi siapa yang paling siap. Siapa yang paling disiplin, dan siapa yang tetap percaya pada proses, bahkan ketika hasilnya belum datang. Seperti yang sering dikatakan banyak pelatih besar, trust the process. Sebab mimpi besar tidak pernah dibangun dalam semalam. Ia tumbuh perlahan, lewat latihan yang tidak selalu mendapat sorotan.